Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana dengan peringkat daya saing global Indonesia. Yang diprediksikan ini akan terus meningkat karena adalah satu analisis dan juga riset yang sudah menunjukkan bahwa Indonesia bahkan naik hingga 10 peringkat. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Institute for Management Development Swiss bersama Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia mencatat perbaikan posisi Indonesia dalam peringkat World Competitiveness Ranking di tahun 2023 dari 64 negara. Peringkat Indonesia membaik dari posisi 44 menuju 34 di tahun 2023 ini. Peringkat Indonesia membaik dalam World Competitiveness Ranking tahun 2023 dari posisi 44 di tahun 2022 menjadi posisi 34. Posisi Indonesia membaik 10 peringkat dari 64 negara di seluruh dunia. Managing Director Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia Willem Makaliwe menjelaskan perbaikan peringkat tersebut didukung oleh membaiknya sejumlah indikator ekonomi domestik. Willem menambahkan kenaikan peringkat terjadi pada kinerja perekonomian dan efisiensi bisnis, di mana kinerja perekonomian naik posisi dari 42 menjadi 29. Di mana pondasi ekonomi dari sisi ekspor dan transaksi berjalan juga mengalami perbaikan. Efisiensi bisnis juga membaik dari posisi 31 menjadi posisi 20 tahun ini. Komponen tersebut didukung pertumbuhan PDB, stabilitas harga hingga ekspor dan investasi yang meningkat. Willem juga mencatat bahwa untuk terus mendorong peningkatan daya saing Indonesia, pemerintah perlu mendorong pengembangan infrastruktur khususnya digital. Lainnya ya, mungkin pelabuhan dan sebagainya kan terus diperbaiki. Kansnya sih ada, kansnya besar, tapi namanya ranking IMD ini, 64 negara, biarpun kita bagus, tapi di bawah kita bisa lebih bagus lagi, wah turun peringkat kita. Makanya kita harus bagus dan lebih tinggi daripada effort yang dibuat negara-negara di belakang kita. Di belakang kita ada berapa yang Eropa, antara lain Perancis, Perancis masih di atas kita. Willem menambahkan bahwa komponen efisiensi pemerintah dan infrastruktur masih menempati posisi bawah dari perbaikan peringkat tahun ini. Efisiensi pemerintah hanya menempati ranking 31, sementara infrastruktur menempati posisi 51. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, peringkat daya saing global Indonesia naik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nailul Huda. Beliau adalah ekonom Indef. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Nailul. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, semoga sehat semuanya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan coba review nih dari kacamata Indef terkait dengan daya saing Indonesia. Saat ini seperti apa sih kondisinya ini, Pak Nailul? Silakan. Ya, memang kita patut syukuri ya sebenarnya untuk peringkat daya saing kita itu sudah membaik dibandingkan tahun lalu gitu kan. Kalau memang secara overall itu kita tahun lalu kan peringkat 44 gitu kan. Nah, Yes. Sekarang peringkat 34. Nah, memang belum kembali ke peringkat sebelum Covid sebenarnya, Mas. Jadi kalau sebelum Covid itu kita ada peringkat di 32 gitu. Jadi memang belum kembali tapi membaik dibandingkan dengan tahun ketika adanya Covid. Baik, tapi kalau kita lihat dengan faktor-faktor yang menopang bahwa daya saing Indonesia begitu mengalami peningkatan itu dari sisi yang mana sih? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi ekonomik ya, kondisi ekonomi kita memang relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya gitu kan. Oke. Misalkan dari sisi pertumbuhan ekonomi pun ketika negara lain masih berjuang untuk ini ya, untuk bisa kembali ke level seperti semula sebelum Covid, kita sudah kembali ke level 5%. Nah, itu patut disyukuri sebenarnya. Oke. Nah, ini ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang cukup kuat sebenarnya, Mas Pras. Jadi kalau kita lihat di sini kan ekonomi kita kan 50% ya ditunjang oleh konsumsi rumah tangga, kemudian ada investasi dan sebagainya. Nah, konsumsi rumah tangga yang terjaga inilah yang menurut saya menjadi salah satu faktor di mana ini bisa meningkatkan daya saing gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan di beberapa subfaktor di laporan itu price atau harga ini menjadi
yang dia cukup baik gitu kan, ada di peringkat 12 dari 64 negara yang disurvei. Nah ini ditopang juga dengan perekonomian domestik yang dia meningkat peringkatnya Mas. Jadi dari 40 di tahun 2022 menjadi 28 peringkatnya dari 64 negara yang disurvei. Artinya dari perekonomian domestik kita bisa lihat ini memberikan daya saing yang cukup bagus bagi Indonesia. Kalau kita lihat dengan kondisi fundamental ekonomi, kemudian Anda katakan adalah konsumsi rumah tangga yang menopang perekonomian Indonesia. Tapi dengan kondisi tekanan yang ada saat ini, beberapa industri juga mengalami tekanan yang sama. Bahkan ada industri TPT juga yang mengalami tekanan sehingga ada banyak sekali pekerja yang harus dirumahkan, kemudian persaingan bisnis yang semakin ketat. Anda melihat apakah ini cukup kondusif bagi dunia usaha di Indonesia yang juga nantinya bisa menopang juga akhirnya pekerja, kemudian ada konsumsi di sana? Ya, kalau kita lihat data lebih detailnya Mas ya, memang ekonomi global ini kan bisa dikatakan kan tengah memburuk gitu kan, di mana tahun 2021-2022 itu kan tumbuhnya sekitar 6% gitu kan. Nah ini sekarang itu sekitar 2,1%. Terus kemudian perdagangan global pun sama gitu kan, menurun relatif tajam gitu. Nah ini karena memang disebabkan oleh turunnya permintaan global. Kalau kita lihat kan inflasi ini kan beberapa kali negara-negara di Eropa, negara maju ini kan mengalami inflasi yang cukup tinggi gitu kan. Bahkan US, Eropa juga menghadapi inflasi yang cukup besar. Kalau lihat secara global itu sampai 8% gitu loh. Jadi memang inflasi global ini sangat-sangat memberatkan gitu. Nah, makanya kalau tadi disebutkan di beberapa industri mengalami penurunan, iya. Nah, ini memang industri TPT ini kan terkenal sama ekspornya gitu kan, kita ekspor ke US gitu. Nah ketika permintaan di US itu turun, maka otomatis sebenarnya industri dalam negeri juga mengalami penurunan produksi. Makanya kalau kita lihat PMI manufaktur di Indonesia juga mengalami penurunan cukup signifikan gitu kan, dari 52,7 itu menjadi 50,3. Jadi istilahnya ada penurunan PMI manufakturnya gitu. Nah tapi kayak lagi ini kan kita kan kalau kita lihat perdagangan global ini, kita cuman yang paling kontribusi ke PDB-nya itu cuman 15% Mas. Jadi nggak cukup besar gitu kan. Nah makanya tadi saya bilang gitu, ini sebagian besar memang daya saing Indonesia yang naik ini ditopang oleh kondisi domestik gitu. Nah ini yang menurut saya faktor utama dari meningkatnya daya saing Indonesia. Seberapa kuat sih kalau kita lihat memang bahwa faktor domestik ini dari sisi konsumsi rumah tangga dan masyarakat ini bisa menopang laju pertumbuhan ekonomi, sementara kan banyak negara mengandalkan ekspornya meskipun hanya sekitar 15% seperti yang Anda katakan Pak Nailul. Seberapa kuat nantinya kalau dengan kondisi global tadi perekonomian yang juga tengah mengalami tekanan akibat perang dagang lah ataupun perang Rusia Ukraina yang belum berakhir, Anda melihat seberapa kuat nantinya ini benar-benar konsumsi rumah tangga bisa menopang bahwa ini hanya di lingkungan Indonesia saja begitu? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan Indonesia itu kan udah lama Mas. Jadi kalau ibaratkan tuh Indonesia ini mainnya hanya dalam kompleks saja gitu kan. Jadi mereka tidak ingin bersaing di luar komplek perumahannya aja gitu. Jadi mereka cuma main ya mungkin di dalam rumahnya ataupun mereka di tetangga-tetangganya gitu kan. Tapi untuk luar komplek ini Indonesia ini belum mampu gitu kan. Makanya ketika ada tekanan global gitu kan, inflasi yang tinggi di beberapa negara maju dan sebagainya, itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Makanya ketika COVID awal-awal itu kan ekonomi dunia ini kan sangat anjlok sekali kan, bahkan ada yang anjlok itu sampai 2 digit anjloknya, kontraksinya. Nah Indonesia cuma anjloknya 5,3% gitu kan, which is itu juga cukup rendah gitu kan dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya gitu, karena memang Indonesia ini dia memang tidak bermain di kancah global gitu. Nah saya juga ada terkait catatan Mas mengenai indeks itu, karena kalau kita lihat sebenarnya indeks yang membaik itu adalah indeks-indeks yang dia menggambarkan jangka pendek gitu kan. Kalau kita lihat kayak price, terus kemudian domestik yang melalui konsumsi itu, kemudian tax policy, terus kemudian labor market yang di peringkat 1 kan Mas dia kan. Nah ini yang menjadikan memang faktornya jangka pendek gitu, dimana kalau kita lihat
ini adalah impact dari pemerintah ini nekan gitu kan, nekan market ini sehingga dia peringkat 1 gitu, pada labor market maaf. Nah makanya kalau kita lihat dari sisi productivity-nya itu masih jauh kurang gitu kan padahal. Nah, Mas Nilo, nanti terkait dengan komponen-komponen apa saja yang masuk dalam penilaian ini kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tapi apakah nanti ini akan mencapai titik jenuh tidak sih kalau kita mengandalkan konsumsi di dalam negeri? Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan penilaian ini. Komponen-komponen apa saja sih yang dinilai dalam riset yang sudah dilakukan dari Institute for Management Development Swiss dan juga FEB Universitas Indonesia. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada kinerja perekonomian. Ini posisi di 29, mengalami kenaikan dari sebelumnya atau tahun lalu di posisi 42. Sementara untuk efisiensi bisnis juga mengalami kenaikan dari posisi 31 meningkat menjadi posisi 20. Dan yang ketiga, efisiensi pemerintahan. Kalau kita lihat ini justru meningkatannya tidak sekencang perekonomian dan bisnis dari 35 ke 31. Kemudian dari komponen infrastruktur naiknya hanya 1 peringkat dari 52 ke 51. Itu dia data yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikutnya kita akan cermati dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal 1 tahun 2023 secara tahunan. Ya, kuartal 1 2023 ekonomi tumbuh 5,03%, sementara kuartal 4 tahun lalu 5,01%, kuartal 3 2022 5,73%, dan kuartal 2 tahun 2022 5,46%, kuartal 1 tahun 2022 5,02%. Itu dia memang sempat mencapai level tertinggi di 5,73 di tahun 2022, tepatnya pada kuartal 3. Tapi kita lihat trennya juga sudah mulai naik lagi pada kuartal 1 tahun 2023 ini. Selanjutnya kita cermati pergerakan inflasi dari Januari sampai dengan Juni 2023, meskipun Juli sudah dirilis. Kita akan lihat pergerakannya ini juga sudah mulai cenderung turun begitu ya dalam beberapa bulan terakhir untuk pergerakan inflasi di tanah air. Ya, sempat memang dalam beberapa bulan atau sejak Januari itu 5,47%, tertinggi di Februari, namun turun terus begitu sampai dengan di bulan Juli 3,08%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nailul Huda, ekonom Indef. Ya, Pak Nailul, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan begitu, komponen-komponen penilaian dari riset ini terkait dengan daya saing Indonesia, kinerja perekonomian, kemudian efisiensi bisnis ini yang lonjakannya cukup kencang begitu ya, dari posisi 42 ke 29, kemudian 31 ke 20. Nah, apa yang bisa kita cermati begitu dengan komponen penilaian ini? Iya, Mas Pras. Jadi kalau kita lihat komponen-komponen yang dia meningkat seperti ekonomi dan bisnis ya, Yes. itu kan memang ditunjang tadi, kalau ekonomi ditunjang dari sisi price dan domestiknya. Nah, dari sisi bisnis ini saya lihat labor marketnya yang memang di peringkat 1 gitu. Nah, ini memang disebabkan karena ada murah gitu loh. Jadi memang masih terkenal murah dibandingkan dengan negara lainnya, tapi sayangnya Vietnam nggak masuk di jajaran yang disurvei gitu kan. Terus kemudian Thailand juga peringkatnya juga cukup bagus di sisi labor market, tapi yang jelas sebenarnya dari sisi infrastruktur itu memang masih ada banyak PR-nya, Mas, terutama dari sisi bisnis juga, di mana memang ada faktor atau subfaktor productivity dan efisiensi. Itu peringkatnya masih 42 gitu kan. Jadi bayangin, labor marketnya itu kita peringkat 1, tapi productivity dan efisiensinya itu peringkat 42 gitu. Jadi nampaknya itu sangat ditunjang oleh yang mungkin karena harga tenaga kerja kita sudah murah gitu kan. Kemudian ditambah lagi dengan undang-undang cipta kerja yang memang lebih membuat buruh itu semakin, atau harga tenaga kerja kita semakin murah gitu. Nah, dari sisi productivity dan efisiensi saya cermati itu ada masalah mengenai efisiensi dalam penggunaan modalnya, Mas. Kalau kita lihat sebenarnya kita akan menghadapi ICOR ya. ICOR yang kita hadapi itu kan sekarang ini ada di
angka 7%. Nah, ekor itu kan dia menggambarkan seberapa efisien ekonomi kita ini dalam menggunakan modalnya. Nah, ini yang jadi PR sebenarnya, bahwa di masa pemerintahan Pak Jokowi itu ekornya kita mengalami kenaikan gitu. Nah, makanya saya masih menduga bahwa yang memang faktor-faktor yang tadi yang sebutkan dan menekat itu dia faktor-faktor jangka pendek gitu. Nah, sedangkan untuk jangka panjangnya kita masih belum tahu apakah itu akan membaik atau bahkan memburuk. Baik, apakah ini juga menjadi bukti dari upaya bauran-bauran kebijakan fiskal moneter yang sudah dilakukan pemerintah dari sisi tadi komponen kinerja perekonomian yang juga mengalami lonjakan begitu, Pak Nailul? Ya, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, dari sisi price dan domestik, tentu ini buah dari kita bisa menjaga tingkat inflasi kita nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan negara lainnya gitu kan. Dari sisi inflasi kita masih oke, dia berada di angka 3,08 itu per kemarin ya. Rilis BPS terakhir, kemudian itu turun jauh dari 5%-an di akhir tahun 2022 gitu kan. Itu sebuah prestasi gitu kan. Terus kemudian kita juga melihat bauran ada bantuan sosial yang dimana itu menjaga konsumsi domestik gitu, makanya domestik kita itu peringkatnya tetap membaik gitu. Nah, tapi memang di satu sisi di masalah employee kita masih menghadapi juga tadi kalau kita lihat marketnya itu peringkat 1, employment-nya itu dia turun peringkat gitu kan, dari 29 ke 31 gitu kan. Begitu juga dengan productivity-nya yang dia turun masih relatif rendah gitu, peringkat 42 gitu. Jadi memang ini nampaknya kalau saya lihat bauran fiskal moneter ini yang dia memang naik itu yang dia berhubungan dengan price. Nah, menariknya ada satu kelemahan kinerja perekonomian juga yang dicatat dalam riset World Economic Competitiveness Ranking 2023 ini ya, Pak Nailul, dari sisi menurunnya lapangan pekerjaan. Nah, ini apakah dengan beragam capaian-capaian positif tadi begitu ya, Anda melihat ini kan menjadi suatu hal yang baik bagi geliat aktivitas ekonomi, tapi kalau belum mampu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas begitu. Ada bottleneck di mana ini? Ya, saya rasa tadi terkait dengan kualitas investasinya, Mas. Jadi dan kualitas pertumbuhan ekonomi kita ya, yang dimana kalau kita lihat ini kan kualitas investasi yang masuk itu kan dia belum bisa untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja gitu. Makanya masalah employment tuh menjadi masalah yang dihadapin gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi kita menghadapi juga deindustrialisasi sebenarnya, di mana share industri ini kan semakin turun gitu kan. Dari 2005 itu sekitar 27%, saat ini itu sekitar cuman 18-19% nggak salah. Nah, ini yang menjadikan ya akhirnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia itu tidak mampu menyerap tenaga kerja yang optimal gitu. Nah, ini yang jadi PR sebenarnya. Nah, ini yang menurut saya ini jadi PR juga gitu kan. Terus kemudian ada masalah mengenai ya tadi ya ICOR-nya, terus kemudian kita juga dihadapi gitu ya dengan meningkatnya pekerja sektor informal, Mas Pras. Ini saya sampaikan bahwa pekerja informal ini semakin naik untuk saat ini gitu kan. Yang mungkin dari angka 55% sekarang jadi 61%-an. Nah, ini yang menjadikan bahwa ya akhirnya employment dari sektor informal ini kan dia tidak terjangkau ya. Istilahnya itu dia tidak menjangkau untuk social protection dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menjadikan ya akhirnya masalah tenaga kerja ini masih menjadi masalah di Indonesia gitu. Terlepas meningkatnya peringkat Indonesia di World Competitiveness Index. Dan kita tahu 2023, 2024 ini adalah tahun politik begitu. Apakah justru ini momentum kita bisa meningkatkan daya saing lagi dengan melakukan pembenahan beberapa komponen penilaian tadi kan yang cukup sedikit kenaikannya, ada infrastruktur, kemudian efisiensi pemerintah. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Nailul. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nailul Huda, ekonom Indef ya, terkait dengan peringkat daya saing Indonesia 2023 yang naik 10 peringkat dari 44 ke 34, dan ini ternyata banyak faktor juga nih yang memang menjadi pemicu bahwa Indonesia bisa semakin baik, tapi ternyata masih ada beberapa PR juga yang harus segera diselesaikan. Nah, Pak Nailul, tahun politik 2023, 2024, Anda melihat bagaimana? Tadi Anda katakan konsumsi domestik benar-benar menjadi andalan Indonesia nih untuk menjaga laju pertumbuhan Indonesia tetap positif dan selalu di atas 5%. Apakah bisa menjadi booster? Ya, memang kalau kita lihat di setiap pemilu itu angka konsumsi masyarakat itu pasti akan meningkat relatif signifikan, Mas. Jadi memang di data Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa ada penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika masuki masa pemilu gitu. Nah, namun memang yang kita hadapin juga mengenai masalah kondisi global nih, di mana kondisi global ini juga ngeri-ngeri sedap juga gitu kan. Di mana memang inflasi global yang mengancam, kemudian juga ekonomi global yang terancam menurun signifikan dan sebagainya. Yang ini bisa saja memengaruhi dari sisi dunia bisnis gitu kan. Tapi sekali lagi domestik kita nampaknya akan tetap terjaga karena peningkatan konsumsinya. Nah, dengan beberapa tadi komponen penilaian efisiensi pemerintah, infrastruktur yang naik tipis itu bagaimana? Apakah di situ juga ada bottleneck yang harus segera diselesaikan? Iya, kalau masalah infrastruktur gitu kan, ini memang kalau kita lihat di sini kan ada beberapa subfaktornya, Mas ya. Dan ini yang paling mengkhawatirkan adalah dari sisi infrastruktur yang berkaitan dengan health dan environmental atau lingkungan gitu kan. Karena jujur infrastruktur yang dia berkaitan dengan lingkungan, Indonesia ini masih bukan rada jelek ya, jelek banget bahkan kan. Ya kan ada beberapa yang kalau kita lihat masih banyak PLTU, kemudian juga kalau kita lihat beberapa perusahaan itu belum menerapkan ESG dan sebagainya. Terus kemudian juga ada infrastruktur yang terkait dengan education atau pendidikan. Di mana pendidikan ini kan sebenarnya kan jangka panjang gitu kan. Jangka panjang yang sebenarnya ini jadi salah satu yang harus dibenahi ketika mau menjaga daya saing itu cukup bagus. Nah, kalau kita berkaca kepada Singapura misalkan ya, Singapura itu kan sangat konsen sekali dengan pendidikan atau infrastruktur pendidikannya gitu. Makanya selama bertahun-tahun itu nilai daya saing Singapura itu bagus gitu kan. Nah, Indonesia ini bisa jadi sebenarnya ada gejolak sedikit saja di domestik itu pasti akan menurunkan tingkat daya saing kita gitu, karena kita memang sangat volatile dan jangka pendek gitu mikirnya. Dan ini yang saya lihat harus berpindah nih, pemerintah harus melihat bahwa ada faktor infrastruktur pendidikan dan environmental yang dia harus diperbaiki. Baik, nah di tahun politik ini risiko-risiko yang akan dihadapi akankah lebih berat lagi begitu untuk bisa membenahi beberapa komponen penilaian tadi? Atau justru ya itulah bagaimana upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan nilai positif, ya udah kita kencangin lagi tuh di beberapa poin yang masih harus ditingkatkan. Ya, tentunya saya sih berharap sebenarnya untuk di ketika tahun politik di tahun 2023-2024 masalah-masalah yang diangkat itu bukan masalah untuk konsumsi domestik gitu kan, tapi masalah-masalah yang dia berkaitan dengan ya daya saing jangka panjangnya gitu kan, seperti infrastruktur untuk lingkungan, infrastruktur untuk pendidikan. Saya sangat concern sekali dengan infrastruktur pendidikan sebenarnya, Mas Pras, karena dengan pendidikan yang bagus sebenarnya daya saing Indonesia ini bisa bertahan bagus itu lebih lama gitu kan. Jadi bagusnya itu akan lebih lama dan bisa saja itu memungkinkan akan semakin berkembang gitu. Nah, namun memang di posisi ini masih peringkat 57 loh gitu kan, dari 64 negara yang disurvei. Ini masuk ya 10 besar terbawah gitu kan masalah pendidikan gitu. Karena jujur masalah SDM itu merupakan salah satu kunci untuk bisa meningkatkan daya saing yang lebih sustain gitu. Nah, ini yang kita harapkan dari itu yang paling adalah penting jangka panjang begitu ya, Mas Nailul, yang harus tetap dijaga. Baik, Pak Nailul, terima kasih banyak atas waktu dan sharing dan informasi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan daya saing Indonesia yang memang masih teruslah menunjukkan kinerja positifnya, dan semoga tetap terjaga paling tidak sampai dengan tahun ini dan tahun 2024 mendatang. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali, Pak Nailul. Sama-sama, Mas Pras, sampai jumpa kembali semuanya.